Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 8 dari alur Battle Through the Heaven kelanjutannya ini ya, yang berjudul Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil mengalahkan Zei. Wen Qi pun memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu Ling Chen pun berkata, kami tidak berperan penting dalam pertempuran kali ini. Jadi kami akan menyerahkan mata air kuno 5 warna ini kepada kalian saja sebagai ucapan terima kasih dari kami. Mendengar itu, Xiaoyan pun sedikit terkejut. Jangan, kalian harus tetap di sini. Karena kemenangan ini juga atas kerja sama kalian. Meskipun dengan banyaknya orang yang akan membuat efek kultivasi dari mata air kuno 5 warna ini akan menjadi lebih rendah. Tetapi karena itu semua diperoleh dengan kerjasama dan bertarung kita, mari kita nikmati mata air kuno 5 warna ini secara bersama-sama, jawab dari Xiaoyan. Akhirnya Lin Cheng dan Lin Fei pun sangat tersentuh dengan kata-kata Xiaoyan itu. Baiklah kalau begitu, ucap dari Lin Cheng sambil tersenyum malu kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya tersenyum. Kalau begitu, mari kita serap sumber energi abadi ini dengan cepat. Karena kita tidak akan aman jika kita terus di sini, ucap dari Xiaoyan. Sementara itu, Yi Zhang dan Ling Feng sudah sampai ke arah tengah dari hutan. Tempat ini benar-benar berantakan dan penuh dengan bau darah busuk yang menjijikan. Mata air kuno yang mereka temukan sudah diserap sepertinya. Di atas puncak pohon, Yi Zhang perlahan mengangkat kepalanya dan beberapa noda darah ada di wajahnya. Tim Fearless adalah tim yang sangat beruntung karena mereka belum bertemu dengan kita saat ini, ucap dari Yi Zhang sambil bergumam di dalam hatinya. Dia memikirkan Xiaoyan dengan penuh amarah. Kali ini aku akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Jika aku menemukan mata air kuno lagi, aku bisa menerobos ke tahap akhir bintang 5 Douxian. Dan jika itu terjadi, aku pasti bisa membunuhmu Xiaoyan dengan mudah, ucap dari Yi Zhang. Setelah itu, Yi Zhang pun melirik ke arah Jiang Ya. Dia pun lalu berkata, sebenarnya membuat tubuh barumu itu hanyalah pemborosan sumber daya energi saja, ucap dari Yi Zhang sambil menatap ke arah Jiang Ya. Yi Zhang selalu merasa bahwa Jiang Ya adalah aib untuk aliansi dewa. Mendengar itu, Jiang Ya masih menatap diam. Ayo kita pergi dari sini. Perjalanan kita masih jauh. Dan aku benar-benar berharap kita bisa bertemu dengan tim Fearless itu. Aku benar-benar merasa bersemangat kali ini, ucap dari Yi Zhang. Kembali lagi kepada kelompok Xiaoyan dan yang lainnya. Saat ini Xiaoyan dan yang lainnya segera bersiap untuk menyerap energi dari mata air kuno 5 warna ini. Saat ini posisi mereka masih jauh dengan inti hutan. Semakin dekat dengan inti dalam hutan, maka resiko mereka bertemu dengan tim lainnya pun akan semakin besar. Pada saat ini di dalam kegelapan ada sosok yang mungil yang sedang bersenandung. Dia pun berjalan dengan santai. Di sini baunya sangat manis. Tetapi belum ada kemunculan tim lainnya saat ini, ucap dari sosok mungil itu. Dalam kegelapan ada beberapa mata yang mengamati sosok mungil ini diam-diam. Hus 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 hus. Tiba-tiba angin pun bertiup dengan kencang. Dan sosok mungil itu pun berhenti sejenak. Dan di depannya ada sosok yang berwajah sangat menakutkan dan penuh bekas luka yang muncul tiba-tiba. Gadis kecil, jika kamu mau berjalan sendirian di malam hari, apakah kamu tidak takut bertemu dengan monster? Tanya dari sosok itu. Monster? Apa yang perlu ditakutkan dari mereka? Aku punya banyak teman monster. Mereka semua baik kepadaku, ucap dari sosok mungil itu. Setelah itu sosok besar itu langsung berniat untuk menyerang sosok mungil itu. Hiat spring buar. Tetapi entah kenapa sosok besar itu menyerang secara tiba-tiba. Malah tubuh sosok besar itu yang menjadi 2. Bos, apa yang terjadi?
Segera pasukan dari sosok besar itu pun langsung bermunculan. "Ayo kita balas dendam untuk bos kita," ucap dari puluhan orang di belakangnya. Puluhan pasukan itu tiba-tiba bergegas menuju sosok mungil itu. Sosok mungil itu pun mengeluarkan senjata sabitnya dengan perlahan. Seolah-olah dia bahkan tidak menyerang sosok besar itu. Tetapi sosok besar itu telah menjadi dua. Lalu sosok kecil itu pun berkata, "Kalian semua terlalu lama. Benar-benar membosankan. Kalian tidak menyenangkan seperti teman-teman monsterku ini," ucap dari sosok mungil itu. Sosok mungil itu pun terus bersenandung saat melompat ke arah depan. Sat 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 sat, bret bret, pring pring pring, sat sat sat, buar. Dalam sekejap banyak mayat yang bergelimpangan di sana dan semuanya telah terpotong menjadi dua. Mereka semua benar-benar terbunuh oleh gadis kecil yang terlihat sangat lemah ini. Melihat adegan ini, Kyuzun dan juga Zinjun yang sedang mengamati di layar yang besar benar-benar terkejut. Kekuatan macam apa itu? Sekelompok orang kuat bisa dikalahkan hanya dengan satu serangan saja, ucap dari Kyuzun. "Aku sudah memeriksa kekuatan gadis kecil ini. Dia hanyalah bintang 1 Dousian saja. Tetapi kekuatan tempur ini benar-benar sangat berbeda dari kekuatan yang dipancarkan oleh auranya," ucap dari Zinjun. Sementara itu, Xiaoyan dan yang lainnya yang sedang duduk di mata air kuno 5 warna, dia pun segera membuka matanya secara perlahan. Mata air kuno 5 warna dengan cepat mereka serap. "Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Karena kami telah selesai menyerap mata air kuno 5 warna ini, kita akan langsung berpamitan saja," ucap dari Lin Cheng. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. "Baiklah, kita akan berpisah di sini. Berhati-hatilah. Lain kali saat kita bertemu lagi, kita mungkin akan menjadi lawan," ucap dari Xiaoyan. Lin Cheng dan Ling Fei pun lalu mengangguk mendengar itu. Mereka pun berbalik dan lalu pergi meninggalkan tim Fearless. Xiaoyan pun lalu sedikit tersenyum menyaksikan mereka pergi. "Seharusnya aku tidak membuat teman di tempat ini," gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Karena semakin banyak pertemanan yang dia jalin, maka dia akan merasa semakin terikat dan canggung. Xiaoyan pun lalu menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Anggota tim Fearless yang lainnya secara perlahan pun bangun dari mata air kuno 5 warna itu. Setelah mereka semua sudah selesai menyerap energi dari mata air kuno 5 warna, Nan Erming, King Muir, Strom, Ziying, dan juga Xiaozan yang mencapai puncak bintang 9, sebentar lagi mereka akan merasakan kekuatan Dousian. Pondasi kekuatan kalian saat ini masih terlalu lemah. Jadi tingkat keberhasilannya mungkin akan berkurang sekitar 20%. Dan sekarang bukan waktu yang tepat untuk kalian menembus Dousian, ucap dari Long Xitian. Xiaoyan juga mengangguk mendengar itu. Dia menyetujui perkataan Long Xitian itu. Sepanjang perjalanan ini, kecepatan pelatihan mereka sebenarnya tidak lebih cepat daripada Xiaoyan. Tetapi jika dibandingkan dengan petarung-petarung biasa lainnya, kecepatan pelatihan mereka sudah sangat menakutkan. Oh ya, melakukan terobosan ke level Dousian tidak boleh gegabah. Aku setuju dengan Long Xitian, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu semua orang pun hanya bisa pasrah menerima kenyataan ini. Semua orang pun akhirnya menstabilkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Di tempat ini hanya Xiaoyan yang berhasil menerobos ke bintang 3 Dousian tingkat menengah. Baiklah, kita juga harus segera pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun kembali melihat ke arah peta. Dan masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai pusat inti hutan. Xiaoyan, aku merasakan banyak ancaman musuh yang mendekat, ucap dari Xie Jinghui. Mendengar itu, Xiaoyan pun segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk memeriksa keadaan di sekitar mereka. Tampaknya sayembara yang dibuat oleh aliansi dewa telah membuat banyak tim lainnya tergoda kali ini, ucap dari Xiaoyan. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, tim Fearless masuk ke area hutan yang lebih dalam lagi. Tetapi selama perjalanan ini, mereka tidak lagi menemukan mata air kuno 5 warna ataupun yang lainnya. Sebagian besar mata air kuno 5 warna yang telah ditandai di dalam peta telah diambil oleh tim lain. Sebenarnya mereka menemukan beberapa mata air kuno,
tetapi itu hanya 2 warna atau 3 warna saja. Pada kenyataannya, sumber abadi di sana jauh lebih sedikit daripada mata air kuno 5 warna. Jadi hanya Nan Erming, King Mu'er, Storm, Ziying, dan Xiaozan saja yang diberikan kesempatan untuk menyerap agar mereka bisa dengan cepat menembus ke kelas Gaussian kali ini. Di antara 5 orang ini, yang kemungkinan besar meningkatkan kekuatannya adalah Nan Erming. Dia bisa dikatakan sebagai yang tertinggi, dan yang kedua adalah Xiaozan. Di dalam kegelapan kali ini mereka berlima telah duduk di antara mata air 3 warna. Setelah itu sosok Xiaoyan berdiri di atas pohon raksasa untuk mengamati mereka. Ketika dia berdiri di sana, dia baru saja sadar ternyata dia telah memasuki hutan ini cukup jauh. Dan di sini dia juga bisa mendengar suara tim yang lainnya yang sedang bertempur dari kejauhan. Tetapi fokus Xiaoyan tiba-tiba teralihkan saat ada banyak lubang di area pusat hutan dari kejauhan. Dan lubang-lubang ini secara alami adalah rumah gua legendaris. Ada 5.000 rumah gua di sana, yang mana itu merupakan akhir dari ilusi ini. Di sana, Xiaoyan pasti akan bertemu dengan aliansi dewa ataupun dewa darah yang sangat membenci mereka. Pertikaian ini pasti akan dimulai di sana. Aliansi dewa saat ini masih tidak tertandingi dan mereka menempati urutan pertama. Sedangkan tim Fearless saat ini hanya berada di sekitar 100 besar saja. Di langit, jumlah orang yang terbunuh oleh aliansi dewa pun diumumkan, yang mana sekarang telah menembus ribuan orang. Mungkin begitu mereka bertarung, mereka akan membunuh semua musuhnya. Perilaku kejam seperti ini telah membuat banyak tim lainnya menjadi ketakutan. Entah sudah berapa lama waktu yang berlalu, selama ini banyak tim yang muncul, tetapi Xiaoyan tidak menyerang mereka. Karena tim yang muncul di depan Xiaoyan adalah tim yang relatif lemah. Sehingga Xiaoyan merasa tidak tega untuk menyerang mereka. Toh lagi pula mereka pun tidak mengganggu tim Fearless kali ini. Tiba-tiba sumber abadi meledak di tubuh Nan Erming saat ini. Dan Nan Erming sebentar lagi akan menerobos ke tingkat Gaussian. Kemudian Xiaozan juga mengikuti langkah dari Nan Erming yang hendak menerobos ke level Gaussian. Namun King Mu'er, Ziying, dan juga Storm masih duduk terdiam. Tampaknya mereka saat ini masih belum memenuhi syarat untuk menerobos ke level Gaussian. Setelah itu tim Fearless pun segera mencari mata air kuno yang lainnya untuk membuat King Mu'er, Ziying, dan juga Storm bisa menerobos ke level Gaussian. Jika ini terjadi maka tim Fearless akan jauh menjadi lebih kuat. Xiaoyan dan yang lainnya pun sekali lagi mencari mata air kuno dan ini terus berlanjut. Di area dalam ini ada banyak sekali mata air kuno 3 warna yang cukup besar. Tetapi kali ini apa yang ditemukan oleh Xiaoyan bukanlah 3 warna ataupun 5 warna. Tetapi mata air kuno 6 warna. Ya Tuhan, keberuntungan kita sangatlah bagus. Ucap dari Xiaozan yang melihat itu. Xiaoyan pun juga tersenyum puas saat melihat kolam mata air 6 warna ini. Sebenarnya dia tidak terlalu berharap untuk menemukan mata air kuno 6 warna ini. Baiklah, tunggu apa lagi? Ayo kita serap mata air ini menjadi lebih kuat lagi, ucap dari Storm. Dan ketika semua orang bersemangat untuk melompat ke dalam mata air kuno 6 warna, Xiaoyan dan juga Xie Jinghui saling memandang hampir pada saat yang bersamaan. Keduanya terkejut dan kekuatan jiwa mereka yang tidak terlihat pun tiba-tiba meledak. Dan ada angin kencang yang tiba-tiba berhembus. Sepertinya mata air kuno 6 warna ini hanyalah umpan untuk menjerat kita, ucap Xiaoyan saat menatap ke arah kegelapan dari kejauhan. Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang salah di tempat ini. Tetapi perasaan ini sangatlah halus dan tipis. Dia juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa situasi dengan hati-hati. Tetapi tidak menemukan sesuatu yang ganjil kali ini. Hal ini terjadi mungkin saja karena musuh bersembunyi di tempat yang cukup jauh dan mereka menjaga jarak tertentu. Sehingga baik Xiaoyan maupun Xie Jinghui tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Wus, 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 wus. Tiba-tiba ada sosok kurus yang muncul secara perlahan. Lagi-lagi ada tim bodoh yang terjerat umpan seperti ini. Ini sudah ketiga kalinya. Tuan,
Kami yang akan menyelesaikan mereka sehingga tim kita bisa masuk ke peringkat 20 besar. Ucap dari salah satu dari bawahan sosok kurus itu. Aku tidak menyangka ada dua orang yang memiliki kekuatan jiwa yang cukup kuat di tim itu. Ini sedikit mengejutkanku, ucap dari sosok kurus itu. Ekspresi Xiaoyan pun sedikit muram saat melihat sekelompok orang yang perlahan berjalan keluar dari kegelapan. Semuanya menggunakan jubah hitam kali ini. Mereka semua menatap ke arah King Mu'er dan juga Qianing yang berada di belakang Xiaoyan. Mata mereka berkeliaran di tubuh King Mu'er dan juga Qianing yang sangat halus dan mulus. Senyuman yang muncul di wajah mereka menunjukkan ekspresi kecabulan. Chinakoto. Mereka adalah wanita tercantik yang pernah aku lihat selama hidupku. Aku benar-benar beruntung. Selain mendapatkan poin, aku juga bisa mendapatkan kemolekan tubuh mereka. Wanita-wanita ini memang sangat cantik. Ayo kita prot-prot saja, ucap dari si pipi pucat. Ekspresi Xiaoyan tampak suram melihat pria yang cabul itu. Aku bertemu cukup banyak orang yang berbicara omong kosong seperti itu. Tidak banyak orang yang ingin mati seperti kamu. Karena kalian semua mencari mati, aku akan memenuhi keinginan kalian kali ini, jawab dari Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan itu, pria yang berpipi pucat itu pun lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan cengengesan. Betapa bodohnya seorang pejuang bintang 3 Dalsian sepertimu berani mengatakan itu kepadaku. Aku dari sekte Xiu Yue. Kamu benar-benar tidak tahu diri, ucap dari si pria pipi pucat. Sekte Xiu Yue. Xiaoyan lalu bergumam di dalam hatinya. Jika kamu bersedia menyerahkan wanita-wanita cantik yang berada di belakangmu itu, aku pasti akan membiarkanmu mendapatkan mata air kuno 6 warna ini. Bagaimana? Ucap dari pipi pucat. Setelah itu Xiaoyan pun lalu berkata, Mu'er, Strom, Ziying, kalian lebih baik cepat masuk ke arah mata air 6 warna itu. Aku dan yang lainnya pasti bisa mengalahkan kelompok ini. Saat mendengar perkataan itu, musuh Xiaoyan benar-benar merasakan amarah yang benar-benar memuncak. Nama orang itu adalah Yifei. Dia adalah salah satu penjahat yang dicari-cari, ucap dari Diyue. Kemudian King Mu'er, Ziying dan juga Strom melangkah melesat ke arah mata air kuno 6 warna. Sedangkan Xiaoyan dan yang lainnya berdiri di belakang mereka. Mereka berbaris untuk melindungi King Mu'er, Ziying dan juga Strom untuk melakukan terobosan kali ini. Di belakang Yifei ada lebih dari selusin pasukan dan kekuatan mereka tidaklah lemah. Xiaoyan memberi isyarat kepada Xie Jinghui dan Xie Jinghui pun segera menyadari bahwa batu roh telah muncul di tangannya. Xie Jinghui pun akhirnya mengerti bahwa dia harus membuat fantasi lagi. Karena pertempuran ini benar-benar akan menjadi pertempuran yang sangat sengit bagi tim Fearless kali ini. Karena lawan mereka saat ini bukanlah tim yang biasa-biasa saja. Kekuatan musuh jauh lebih tinggi daripada mereka. Bukan seperti musuh-musuh yang sebelumnya mereka temui. Hei cantik, jangan khawatir, saudara-saudaraku pasti akan memperlakukanmu dengan baik, ucap dari Yifei. Aku akan membuatmu bertemu dengan wanita cantik lain di neraka, ucap dari Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan pun bergetar hebat, lalu dia tersenyum. Dan saat telapak tangannya berbalik, ada nyala api surgawi yang muncul di telapak tangannya dan membentuk naga api yang berputar. Aku yakin kematianmu ini tidak akan berimbas apapun pada dunia ini. Karena kamu bukanlah siapa-siapa, ucap dari Yifei. Xiaoyan pun lalu memandang ke arah orang-orang ini dengan acuh tak acuh. Dan tidak berbicara omong kosong dengan mereka. Saat ini dia sudah mengangkat pedang kuno Tianhuo di tangannya. Dan langsung menyerang mereka. Hiya, buar. Pilar api pun meledak dari pedang kuno Tianhuo. Kekuatan besar pun langsung merobek tanah dan beberapa pohon juga terbakar oleh sabetan pedang Xiaoyan. Namun kelompok Yifei ternyata bergerak sangat cepat. Mereka bisa menghindari serangan-serangan Xiaoyan ke arah samping. Teknologi Minghe ya. Ya tampaknya itu bukan teknologi Minghe level tinggi. Kekuatan seperti itu tidak akan cukup untuk mengalahkanku, ucap dari Yifei. Meskipun Yifei mengolok-olok Xiaoyan, dia secara alami sadar bahwa Xiaoyan juga termasuk di dalam tier pertama. Jadi kekuatannya tidaklah lemah. Jadi Yifei tidak terlalu meremehkan Xiaoyan pada saat ini.
Kamu bisa masuk tier pertama walaupun hanya berkekuatan bintang 3 Dao Xiang. Apakah kamu melakukan kecurangan kali ini? Hah? Ucap dari Yifei kepada Xiaoyan. Dia sekali lagi mengolok-olok Xiaoyan. Kamu pasti akan tahu aku curang atau tidak setelah merasakan kekuatanku yang sebenarnya, ucap dari Xiaoyan. Ternyata kamu adalah jenis pria yang berbicara omong kosong sebelum perang dimulai. Sama sepertiku, ucap dari Yifei. Setelah itu Yifei pun menunjuk ke arah depan dan puluhan orang pasukannya bergegas menyerang ke arah depan. Sedangkan Yifei sendiri langsung menuju ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama tim Fearless yang dipimpin oleh Long Yan dan juga Long Xitian, mereka lalu meluncurkan serangan ke depan. Dengan gelombang air Qianing, semua pasukan musuh saat ini diselimuti oleh kabut air. Kabut ini memiliki efek memperlambat gerakan. Namun karena kekuatan kelompok orang ini tidaklah lemah, mereka semua telah mencapai kekuatan Dao Xiang. Tetapi untungnya sekarang Nan Erming dan juga Xiaozhen juga telah berhasil menembus ke level Dao Xiang. Dan kekuatan bertarungnya juga luar biasa kuat. Di sisi lain tim Fearless, kerjasama yang erat di antara mereka bisa menutupi kekurangan kekuatan mereka yang lebih hemat. Tentu saja fantasi yang dibuat Xia Jinghui ini cukup membantu mereka. Pada saat ini pertempuran yang sangat sengit sudah berlangsung. Buar! Suara ledakan dan suara logam beradu mulai terdengar di mana-mana. Xiaoyan dan juga Yifei pun telah bertarung dengan sangat sengit. Buar! Petir dan api Xiaoyan pun mengalir dengan ganas. Namun Yifei bergerak sangat cepat. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah tim Fearless kali ini berhasil mengalahkan musuh mereka yang tiba-tiba muncul? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan tidak lupa gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan walaupun gue uploadnya agak lama-lama, terima kasih semuanya yang udah setia di channel gue. Dan mungkin gue nggak bisa membalas perlakuan kalian. Ya semoga saja kita doakan bisa lancar lagi seperti dulu ya. Amin. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan dadah.